Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pula tempat duduk kita ini adalah tempat di mana Allah mengatakan raudhah min riyadil jannah, yaitu taman di antara taman-taman surga, di mana Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, kemudian menyebut nama kita satu persatu yang hadir di majelis ini dengan penuh kebanggaan di hadapan para malaikat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, cinta itu berdasarkan logika atau perasaan? Atau kedua-duanya? Bingung jawab ini. Terus seperti perasaan. Cinta itu berdasarkan perasaan. Sebelum dulu jenengan cinta kepada suami, langsung merasa cinta, apa perlu mencari-cari tahu dulu? Nah, mencari-cari tahu itu berarti berdasarkan logika, okay? Berdasarkan logika. Maka rasa cinta itu dibangun atas dua itu, okay? Yaitu logika dan perasaan. Kalau hanya menggunakan logika saja, maka rasa cinta itu akan terasa hambar, kering. Tetapi kalau hanya menggunakan perasaan saja, maka ini sangat membahayakan. Ibarat kita nempel di tembok gitu ya, menempelkan sesuatu di tembok. Kalau hanya menggunakan perasaan, itu pakai lem, cepet beres, ditempel pakai lem. Tetapi kalau pakai logika, maka ibarat nempel tembok itu pakai visor. Dibor dulu, dimasuki mur, terus dibaut. Itu kuat. Sehingga orang yang mencintai seseorang hanya berdasarkan perasaan, kalau suatu saat ada goncangan, maka dia akan mudah jatuh. Akan mudah pindah ke lain hati. Akan mudah pindah ke lain hati. Jadi sekali lagi, rasa cinta itu dibangun dengan logika dan perasaan. Seperti halnya Nabi Ibrahim. Ketika beliau mengatakan begini, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim mengatakan, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Apakah Nabi Ibrahim sudah percaya bahwa Allah bisa menghidupkan orang mati? Percaya mboten, Bu? Percaya dong ya. Tetapi Nabi Ibrahim masih mengatakan, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Maka kemudian jawab Allah, qala awalam tu'min? Allah mengatakan, wahai Ibrahim, apakah kamu belum yakin tentang hal itu? Ini jawab Allah. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi Ibrahim, qala bala. Saya sudah yakin wahai Allah. Walakin litatma'inna qalbi. Tetapi itu semua supaya atau agar hatiku mantap, hatiku tenang tentang keyakinan itu. Nah, berarti butuh perasaan dan logika. Logikanya bagaimana atau buktinya seperti apa? Maka kemudian Allah mengatakan, qala fakhud arba'atam minat thairi fasurhunna ilaika. Maka kalau begitu wahai Ibrahim, ambillah atau tangkaplah 4 burung, fasurhunna ilaika.
Kemudian oleh kamu cincang-cincanglah burung itu. Disuruh mencincang-cincang. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian di antara yang kamu cincang itu kamu campur adukkan, kemudian taruhlah hasil cincanganmu itu sebagian di gunung 1, sebagian di gunung 2, sebagian di gunung 3, kemudian 4. Setelah itu kata Allah, "Tsumma ud'uhunna ya'tika sa'yan." Kemudian Allah mengatakan, kemudian panggillah burung itu satu persatu. Jadi dari menangkap burung kemudian dicincang-cincang, dijadikan satu, diulet ngaten nggih. Jadikan satu, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian bagian 1 ditaruh di gunung. Ini gunung bukan pojok-pojok situ, bukan. Gunung, jaraknya jauh. Kemudian kata Allah, "Tsumma da'uhunna ya'tika sa'yan." Kemudian panggillah burung yang kamu cincang-cincang tadi, maka dia akan datang kepadamu secara segera. Wa'lam, ketahuilah wahai Ibrahim, annallaha, bahwasanya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, dan maha bijaksana. Maka keyakinan itu harus dipupuk dengan logika. Keyakinan itu kan masalah hati, tetapi harus dipupuk dengan logika. Nah, oleh sebab itu para jamaah sekalian, ketika kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus dengan dua itu. Selain kita sering mendengar bahwa Nabi itu orang mulia, orang baik, uswatun hasanah, maka kita juga harus memupuk logika kita dengan pengetahuan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena ini masih suasana Maulid. Maulid ini memperingati apa, Bu? Kelahiran, nggih. Kelahiran. Maka saya akan mengulang yang mungkin 4 atau 5 tahun dulu pernah saya sampaikan, yaitu tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 anak. Yang pertama sinten? Yang lahir pertama sinten? Ismail, Pak nggih. Ismail, baru Ishaq. 2 orang ini nggih. Ismail itu dari istri yang bernama Hajar, istri kedua. Ishak justru adiknya, adik dari Ismail, tapi dari istri pertama. Selisihnya kira-kira 10 tahun. Kira-kira 10 tahun. Kenapa diberi nama Ismail? Sebab ketika Allah ingin memberikan keturunan kepada Ibrahim, ini Ibrahim sebelumnya berdoa mati-matian, Bu. Nah, kita ini tanpa berdoa bolak-balik metu. Ibrahim ini sudah tua, nggak punya anak. Akhirnya berdoa, bagaimana kalau saya nanti wafat sementara tidak punya anak? Siapa yang akan meneruskan dakwah ini? Kira-kira begitu. Maka kemudian doa Nabi Ibrahim ini didengar oleh Allah. Maka anaknya disebut dengan Ismail. Isma berasal dari kata sami'a. Sementara il itu Allah. Il itu Allah. Israel juga demikian. Israel itu salah satu sebutan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini senangnya berjalan malam. Orang yang selalu berjalan di malam hari atau senang berjalan di malam hari. Il itu adalah Allah. Maka Allah mendengar doa Nabi Ibrahim, sehingga anaknya disebut dengan Ismail. Atau bahasa Hebrunya Yismail. Kemudian Ishak ini, suatu saat Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat mengetuk pintu jam 2 malam. Kira-kira jenengan nek diketuk pintunya jam 2, dibuka napa
Bapak Jarno ya ini kok tamu. Ojo-ojo maling gitu. Ojo-ojo maling rampok. Tetapi Nabi Ibrahim ini orang yang selalu berhusnudon kepada semua orang. Didodok jam 2 malam, langsung dibukakan pintu, dipersilakan duduk, kemudian ditinggal menyembelih. Ada yang mengatakan sapi, ada yang mengatakan kambing. Dibakar, kemudian disuguhkan. Jam 2 malam. Itulah salah satu daripada kehebatan Nabi Ibrahim, kemuliaan Nabi Ibrahim. Bagaimana beliau menghormati tamu. Sehingga beliau salah satu sebutannya adalah Abu Duyuf, orang yang paling menghormati tamunya. Ternyata ketika makanan sudah siap, dihidangkan kepada tamunya tidak jempok sama sekali, tidak megang sama sekali, apalagi makan. Nabi Ibrahim kemudian heran, rodok ketakutan, sopo iki dikei mangan kok adik pangan. Maka kemudian malaikat ini berterus terang bahwa, wahai Ibrahim, tenanglah, kami ini adalah malaikat yang diutus Allah untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Sekaligus kami diutus Allah untuk menyelesaikan umatnya Nabi Lut yang luar biasa nakalnya itu. Yaitu yang terkenal adalah apa, Pak? Lesbian. Bahkan setan pun tidak melakukan itu. Tetapi umat Nabi Lut melakukan. Laki-laki sama laki-laki. Wanita sama wanita. Setan tidak melakukan itu, Bu. Nah, kemudian apa kabar berita bagi Ibrahim? Bahwa dia juga akan memiliki anak dari istri yang pertama, yaitu Sayyidatina Sarah. Nah, Sarah ini yang mendengar dari dalam, ini tanpa terasa karena gembira, ini sampai tertawa. Kegembiraan ini sampai tertawa. Sehingga anaknya kemudian disebut dengan atau dikasih nama Ishak. Ishak, karena apa tadi? Gembira kemudian tertawa tadi. Jadi kurang lebihnya Ishak itu artinya tertawa. Tapi itu bukan bahasa Arab, bahasa Hebrew itu. Baik, nah dari dua orang ini, yaitu Ismail dan Ishak, itu kemudian nanti turun nabi-nabi. Tetapi sayangnya yang dari Ismail hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang dari Ishak ini turun-turun ya. Ishak manten-manten sinten? Sinten? Yakub. Yakub, Yusuf, Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, yang pertama tadi Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, dan Isa. Ini semua dari turunan Ishak. Semuanya yang disebut dengan nabi-nabi dari Bani Israel. Hanya satu yang terakhir, tetapi kemuliaannya ini melebihi daripada nabi-nabi yang diturunkan oleh Ishak, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian, ketika Abdul Muthalib suatu saat bermimpi, Sidin Abdul Muthalib, Bu, kakeknya Nabi, kakeknya Nabi, ini bermimpi disuruh menggali air Zam-Zam yang sudah sekian ratus tahun tidak muncul, tidak tahu di mana tempatnya itu. Tetapi secara kisah turun-temurun, orang Mekah mengetahui bahwa di Mekah itu dulu pernah ada sumber yang namanya Zam-Zam. Tetapi tempatnya di mana mereka tidak tahu. Sebab dulu ketika suku yang bernama suku Zurhum yang menguasai Mekah itu diserang oleh suku yang lain dan pasti dia kalah, kemudian Zam-Zam ini diuruk, Pak, ditimbun sehingga tidak muncul atau tidak keluar airnya. Maka suatu saat Abdul Muthalib ini bermimpi
disuruh menggali sumur Zam-Zam. Kalau ingatan Abdul Muthalib dari kisah turun-temurun, dia tahu bahwa memang di Mekah dulu ada sumur yang bernama Zam-Zam, yaitu tinggalan daripada kakek-kakeknya dulu, yaitu Ismail. Kemudian hari kedua mimpi lagi, tempatnya lebih detail, yaitu di antara rumahnya semut dan orang-orang Mekah yang ketika menyembelih hewan kurban itu ditaruh begitu saja. Di antara itu, masih belum jelas. Hari ketiga bermimpi bahwa tempatnya adalah di mana tempat itu sering dihinggapi oleh burung gagak. Nah, akhirnya ternyata tempat itu adalah tempat yang disakralkan oleh orang-orang Mekah. Maka ketika Abdul Muthalib ini mau menggali sumur itu, ditentang oleh banyak orang. Karena di situ tempat sakral kok digali gitu. Gak duwe dugo, kira-kira begitu. Maka kemudian Abdul Muthalib ini mempunyai nazar. Kalau nanti suatu saat saya mempunyai 10 anak laki-laki yang bisa membela saya, maka satu di antaranya akan saya kurbankan kepada Tuhanku. Tetapi Tuhan apa nih? Patung-patung itu. Maka kemudian setelah beberapa tahun, ternyata memang Abdul Muthalib ini mempunyai anak laki-laki jumlahnya 10. Maka dia ingat sumpahnya. Kemudian dari 10 anak ini dikasih nama satu-satu, diundi, Pak. Diundi. Ternyata yang muncul adalah sinten? Abdullah, Masya Allah. Padahal Abdullah ini remaja yang sangat dicintai oleh kaumnya. Bukan hanya saudara-saudaranya yang mencintai, tetapi kaumnya juga mencintai. Karena mempunyai perilaku yang baik, wajahnya ganteng. Apalagi di situ ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau jalan itu sering dicegat cewek-cewek itu. Melihat tandanya. Terutama yang sering mencegat adalah adiknya Waraqah bin Nawfal. Karena dia paham tanda-tanda kenabian itu. Waraqah bin Nawfal itu kan pendeta. Adiknya juga paham. Ingin sekali rasanya melamar daripada Abdullah. Sering dicegat itu. Sudah mengutarakan niatnya, saya senang sama sampean. Sudah diutarakan oleh adiknya Waraqah itu. Tetapi takdir berkehendak lain. Nah, ketika yang muncul adalah nama Abdullah, maka saudara-saudaranya semuanya, jangan Abdullah, wahai ayahku, saya saja. Saya saja yang dikorbankan. Masya Allah. Tetapi orang Arab itu tidak bisa seperti itu, nggak bisa. Gengsinya luar biasa. Yang keluar Abdullah ya harus dikorbankan Abdullah. Maka tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh Mekah pada waktu itu kemudian memberikan saran. Gini saja, kita pergi ke dukun. Kalau dulu dukun, belum ada apa-apa. Akhirnya Abdul Muthalib bersama dengan tokoh Mekah pergi ke dukun. Dikasih solusi. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah diundi lagi, tetapi dari 10 nama itu, yang lainnya kosong saja. Bukan nama-nama anaknya yang lain. Sementara yang satu yaitu Abdullah, itu tetap dikasih nama. Kalau nanti muncul nama Abdullah lagi, maka harus ditebus dengan unta 10. Baru kalau namanya sudah tidak muncul, sudah tidak ada tebusan. Ternyata diundi lagi, Bu. Diambil, sinten yang keluar? Abdullah lagi, Masya Allah. 10 unta. Dimasukkan lagi. Diundi lagi. Sinten yang keluar? Abdullah lagi, Masya Allah. Sampai 10 kali. Baru yang ke-11, baru muncul nama kosong. Berarti sudah beres. Berarti Abdullah ini harus ditebus dengan 100 ekor
unta. Masya Allah. Ini untanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib yang nantinya ditahan oleh Raja Abroha itu yang mau menyerang Mekah itu. Banyak memang untanya banyak karena pemimpin suku, Bang. Nah, oleh sebab itu kemudian Abdullah ini kemudian ditebus dengan 100 ekor unta. Maka ingatan daripada orang-orang Mekah ini kembali teringat pada peristiwa penebusan mbah-mbahnya dulu, yaitu Ismail. Ketika mau dikurbankan juga ditebus dengan seekor domba. Nah, para jamaah sekalian, setelah itu kemudian selesai dari penebusan atau penyelamatan daripada Abdullah ini, Abdullah dikawinkan atau dinikahkan dengan Sayyidatina Aminah binti Wahab. Baru nikah dapat beberapa hari, rombongan dagang menuju ke Syam sudah siap. Baru beberapa hari. Maka Abdullah ini ikut berdagang ke Syam. Perjalanan antara Mekah ke Syam itu sekitar 1 bulan. Ya pakai onta, bawa dagangan, ya mesti jalannya kan kelenuk-kelenuk itu, nggak mungkin lari, nggak mungkin. Nah, ketika musimnya kembali berarti sudah 2 bulan, kira-kira sudah sampai. Ternyata ada kabar bahwa Abdullah ini sakit dan tinggal di rumah pamannya, yaitu di Yasrib. Jadi Abdul Muthalib itu dulu orang Yasrib yang dibawa pamannya yang namanya Muthalib. Nah, Muthalib ini setiap keluar itu membeli budak, terus digonceng pakai unta gitu. Suatu saat dia kembali dari Yasrib menuju ke Mekah, kok membonceng Abdul Muthalib yang asalnya namanya adalah Saibah itu. Kata orang-orang, "Sopo digonceng itu?" Yes, biasalah Abdul Muthalib. Maksudnya apa? Budaknya Muthalib. Oleh sebab itu mulai saat ini jangan pakai nama Abdul Muthalib. Abdul itu ya Abba, hamba. Hamba itu harus digabungkan dengan nama-nama Allah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik dan seterusnya. Jangan pakai nama Abdul Muthalib lagi. Berarti hambanya Muthalib. Kira-kira begitu. Sehingga kemudian Abdullah ini menginap di rumah paman-pamannya yang berada di Yasrib. Nah, selang beberapa waktu ternyata ada kabar bahwa Abdullah ini meninggal dan dikubur di Yasrib. Masya Allah. Pada waktu kandungan masih berumur 3 bulan. Alangkah sedihnya istrinya. Jadi kemudian istrinya ini atau orang-orang Mekah berpikiran, oh ternyata Abdullah ini diselamatkan hanya untuk itu. Untuk apa? Untuk bayi itu. Setelah Nur Muhammad pindah kepada Sayyidatina Aminah, maka Abdullah kemudian wafat. Ternyata untuk itu. Inilah yang dipikirkan oleh orang-orang Mekah. Nah, para jemaah sekalian, maka tibalah saat kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Yang menolong pertama kali adalah budaknya, yaitu Ummu Aiman, yang nama aslinya adalah Barokah bin Sa'labah, yang waktu itu usianya kira-kira masih 10 tahunan. Lalu siapa yang menyusui pertama kali? Sinten, Pak? Halimatus Sa'diyah. Yang pertama kali, mosok tiba-tiba lahir terus Halimatus Sa'diyah datang, kan tidak mungkin. Yang menyusui pertama kali adalah Suwaibah al-Aslamiyah, budak dari pamannya, yaitu sinten? Abu Lahab. Nah, luar biasanya para jemaah sekalian, Abu Lahab yang belum punya istri, masih bujangan, ini sudah kaya raya. Mendengar keponakannya lahir, yang memberitahu adalah Suwaibah al-Aslamiyah, dari budaknya ini dimerdekakan langsung, saking senengnya.
Yang pertama. Yang kedua, Abu Lahab ini membuat pesta 7 hari 7 malam. Nah, kalau tidak kaya kan nggak mungkin. Buat pesta 7 hari 7 malam. Padahal dia masih bujangan. Sudah kaya raya. Itulah Abu Lahab. Dan hubungan baik ini antara keponakan dan paman ini, itu nanti sampai ketika Nabi mempunyai anak wanita-wanita, itu kemudian dinikahkan dengan putra pamannya, yaitu Utbah dan Utaibah. Yang dinikahkan langsung 2 putri Nabi, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dua-duanya langsung dinikahkan. Berarti Sayyidina Utsman mendapatkan Ruqayyah itu dalam posisi sudah janda. Tetapi waktu itu masih kecil, jadi belum sampai dikumpuli. Nah, ketika masa kenabian Abu Lahab ini kemudian memulangkan 2 putri Nabi ini untuk memberikan pukulan apa? Pukulan kejiwaan kepada Nabi. Sebab yang namanya cerai itu oleh orang Arab dianggap rendah. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang menyusui pertama kali adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Sementara yang merawat kesehariannya adalah Ummu Aiman. Barangkali ini nanti ibu-ibu kan hari Ahad ada mulutan, barangkali nanti muncul itu, ada kuis nanti. Nah, tradisi orang-orang Mekah, ketika mempunyai bayi, maka tradisinya adalah disusukan kepada orang-orang desa. Yang pada waktu itu yang pergi ke kota Mekah adalah orang-orang desa yang namanya Bani Sa'idah. Bani Sa'idah. Nah, pada waktu itu rombongan dari Bani Sa'idah, yaitu dari Taif, ini menuju ke Mekah. Ada beberapa orang, satu rombongan. Salah satu di antara rombongan itu adalah sinten? Yang menyusui Nabi? Halimah, yang nanti lebih dikenal dengan Halimatus Sa'diyah, karena berasal dari Bani Sa'idah, sehingga disebut dengan Halimatus Sa'diyah. Tetapi Halimatus Sa'diyah bersama suami dan anaknya yang masih kecil, ini mengendarai onta yang sudah tua, pun juga kurus, sehingga dia tertinggal. Masya Allah, tertinggal. Ketika rombongan sudah masuk Mekah, sudah mencari bayi masing-masing, sudah mendapatkan semua, Halimatus Sa'diyah baru masuk, sehingga dia ketinggalan. Sementara orang-orang Mekah yang mempunyai bayi yang baru lahir, mereka sudah siap-siap menunggu orang desa itu, sudah siap di depan rumah. Setiap orang yang melewati Nabi itu kemudian mengatakan, waduh lucunya bayi ini, mana ibunya, mana bapaknya, kira-kira begitu. Ketika dijawab, ini ibunya. Kemudian, lalu mana bapaknya? Bapaknya sudah meninggal. Mereka amblas, Bang. Masya Allah. Kenapa kira-kira? Mereka khawatir tidak mendapatkan upah. Masya Allah, menyedihkan. Terus demikian, ya. Setiap yang melewati Nabi menanyakan ini mana bapaknya. Begitu dikasih tahu bapaknya sudah meninggal, amblas. Siapa nanti yang akan memberikan upah? Sebab mereka datang menyusui itu untuk mencari upah. Demikian pula dengan Halimatus Sa'diyah. Karena telat begitu, ya, hanya bayi Nabi ini yang belum dapat ibu susuan. Halimatus Sa'diyah juga demikian. Ketika menanyakan mana orang tuanya, dijawab bapaknya sudah tiada. Halimatus Sa'diyah juga amblas, Bang. Nah, kemudian karena dia telat, muter-muter sampai 3 hari, tidak ketemu. Maka suaminya mengatakan, Dek, bagaimana kalau misalnya bayi yang kelihatannya
lucu kemarin itu, yaitu yang namanya dikasih nama Muhammad. Itu kita ambil saja daripada kita tidak mendapatkan bayi. Ternyata istrinya atau Halimatus Sa'diyah ini setuju. Maka mereka kembali. Bapak, ibu, dan anaknya masih kecil di bawah. Kemudian yang asalnya, Bu. Jadi Halimatus Sa'diyah ini karena kekurangan gizi, itu susunya tidak begitu keluar. Padahal dia punya bayi. Maka ketika sampai ke rumah Nabi, Nabi Muhammad langsung digendong. Begitu menggendong Nabi ini, susunya terasa berisi. Terasa empuk dari Pak Usman. Ya Masya Allah. Mentek, berisi. Lalu ini naluri keibuan. Anaknya yang dari kemarin itu nyusunya kurang. Maka yang diingat pertama kali adalah anaknya. Nabi Muhammad ditaruh, anaknya diambil. Ternyata anaknya tidak mau ngedot, nggak mau ngentot. Masya Allah. Begitu ditaruh lagi, Nabi disusui, Nabi mau sampai kenyang. Baru setelah Nabi kenyang, anaknya diambil lagi, mau. Masya Allah, luar biasa. Jadi bayi ini sudah dikasih tahu Allah, dulukan itu Nabi itu dulukan, kira begitu. Itulah yang terjadi. Nah, setelah semua persiapan selesai, mereka siap-siap pulang. Maka pulanglah mereka. Sementara yang rombongan tadi sudah pulang duluan. Tetapi apa yang terjadi? Unta yang awalnya kurus, jalannya pelan. Tiba-tiba ketika di atasnya ada Nabi kita Muhammad, ternyata jalannya cepat sekali. Cepat sekali. Sehingga rombongan tadi tersusul. Maka yang rombongan tadi hanya melihat, tolah-tolah. Apa yang terjadi dengan untanya Haris? Suaminya namanya Haris. Apa yang terjadi dengan untanya Haris? Kemarin telat. Kembalinya juga telat. Kok tiba-tiba bisa nyalip? Masya Allah. Dan dikisahkan bahwa setiap bekas yang diinjak oleh unta itu tadi, maka tumbuhlah rumput-rumput hijau itu. Masya Allah. Maka disitulah kemudian keluarga Halimah ini menyadari bahwa memang bayi yang berada di gendongannya itu adalah bayi yang membawa keberkahan. Sehingga ketika sampai di Bani Sa'idah, desa yang awalnya kering, maka desa itu menjadi menghijau. Kemudian kambing-kambing daripada Halimatus Sa'diyah ini selalu mendapatkan tempat yang banyak rumputnya. Sehingga orang-orang desa di situ mengatakan kepada penggembala-penggembalanya, kamu ikuti saja kemana saja kambing yang digembalakan oleh keluarga Halimatus Sa'diyah. Maka di situ akan mendapatkan rumput-rumput yang hijau. Masya Allah. Jadi keberkahannya luar biasa. Maka setelah sampai 2 tahun, masa susuan itu 2 tahun, dengan berat hati. Ya karena yang pertama membawa barokah, yang kedua kadung sayang. Siapa yang tidak sayang kepada bayi yang bernama Muhammad ini? Masya Allah. Dengan berat hati dikembalikan. Nah, waktu mengembalikan itu, Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, ini kan waktunya memberikan upah, Bu. Tetapi upah yang diminta Halimatus Sa'diyah adalah, bagaimana kalau upahnya adalah bayi ini saya bawa lagi dengan masa yang belum ditentukan. Masya Allah. Kadung sayang, terus ada keberkahan di situ. Karena keluarga Sayyidatina Aminah ini memang kalau membayar ya harus ngoyo, mungkin tidak ada juga. Maka Sayyidatina Aminah merelakan bayinya dibawa kembali. Jadi upahnya ini adalah membawa kembali bayi Muhammad ini ke perkampungan Bani Sa'idah. Akhirnya Nabi dibawa lagi. Sampai kira-kira umur
4 tahun. Jadi 2 tahun lagi. Karena tadi waktu mengembalikan 2 tahun. Nah, di saat itulah ya, ketika Nabi bermain bersama saudara sesusuan tadi yang bernama Syaimah, juga bersama teman-temannya, tiba-tiba ada 2 orang yang mengambil Nabi, yang anak-anak kecil itu belum paham ya. Kemudian Nabi ini dibelah dadanya dan dicuci ya. Itulah pembelahan dada yang pertama. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa ghil wal hasad. Rasa tidak senang dengan orang lain dan rasa hasad. Itu dihilangkan mulai kecil. Sementara saudara persusuannya yaitu Syaimah ketakutan dan lari sekencang-kencangnya menuju ke ibunya. Ummi, ummi, ibuku, ibuku, akhi Quraisy, akhi Quraisy. Jadi sebutan khas Nabi oleh keluarga Halimah ini adalah akhi Quraisy, yaitu saudaraku dari Quraisy. Akhi Quraisy Muhammad. Ada apa dengan Muhammad? Dia dibawa oleh 2 orang. Maka kemudian Halimah juga lari ke tempat itu dan didapatilah Nabi dalam posisi terlentang dan masih masih pucat habis dibelah. Oleh sebab itu kemudian Halimah ini merasa khawatir. Apa itu? Jangan-jangan setan atau jin. Nanti yang bisa membahayakan Muhammad kecil ini. Maka kemudian di umur 4 tahun ini Nabi dibawa kembali ke Mekah. Itulah perpisahan dengan Halimatus Sa'diyah dan Nabi kita Muhammad. Dan nanti Halimatus Sa'diyah ini nanti akan ketemu Nabi 2 kali lagi. Yaitu ketika Nabi sudah menikahi Khadijah, yang nanti akan dibawakan atau diberi hadiah berupa 40 kambing dan berupa uang. Sementara nanti pertemuan yang terakhir dengan Nabi adalah ketika Fathu Mekah. Ketika Nabi membawa 10.000 pasukan, kemudian ada wanita yang sudah reot, yang sudah kira-kira 100 tahunan, tiba-tiba menunjuk, Anta Muhammadun al-Qursi, katanya. Anta Muhammadun al-Qursi, apakah engkau Muhammad yang dari Quraisy itu? Nabi yang membawa 10.000 pasukan kemudian turun menghampiri Nabi. Siapa engkau wahai ibu? Maka kemudian saya adalah Halimatus Sa'diyah, Masya Allah. Nabi merangkul kemudian serbanya dibeber, disuruh duduk. Dan kemudian, wahai ibuku, ikutlah agamaku. Dan alhamdulillah Halimatus Sa'diyah ini kemudian bersyahadat. Itu pertemuan yang terakhir. Baik, jadi 4 tahun Nabi dibawa kembali ke Mekah. Dibawa asuhan ibunya. Sampai nanti umur 6 tahun. Jadi 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Diajak berziarah ke Yasrib, ke makam ayahnya. Berarti setelah ziarah tinggal di Yasrib. Ya memang ada keluarga di situ ya. Ketika berangkat itu bersama dengan kafilah dagang, Pak ya. Tetapi pulangnya sendiri. Pulangnya itulah tiba-tiba ketika sampai di daerah yang namanya Abwa, Sayyidatina Aminah tiba-tiba demam. Tiba-tiba demam, teman-teman meninggal, wafat di tengah perjalanan. 3 orang ya, 2 wanita dan 1 laki-laki yang masih kecil, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, maka Nabi Muhammad yang masih berusia 6 tahun ini tidak begitu paham apa yang terjadi. Maka dia hanya bisa menggoncang-goncang tubuh ibunya sambil manggil-manggil Ummi, Ummi, ibuku, ibu, kenapa ibuku? Kemudian Barokah bin Sa'labah atau Ummu Aiman ini kemudian mendatangi penduduk desa Abwa itu untuk meminta bantuan menguburkan jenazah ibunda Nabi yaitu Sayyidatina Aminah. Pulang dari Yasrib, maka dia Nabi kita berada di asuhan kakeknya,
Abdul Muthalib. Tetapi lagi-lagi 2 tahun kemudian kakeknya Abdul Muthalib ini wafat. Luar biasanya Abdul Muthalib ini mempunyai kursi di sebelah Ka'bah yang setiap orang ketika melewati pasti merunduk. Jangankan menduduki, lewat saja merunduk. Nah, Nabi Muhammad yang masih kecil itu ketika dibawa ikut ya rapat dan lain-lain, memang sengaja ya, sering diajak rapat Nabi itu di sebelahnya Ka'bah. Ini seringnya membuat mainan kursi itu, sehingga paman-pamannya kemudian diambil. Ojo itu punya mbahmu. Tetapi apa kata Abdul Muthalib? Sedangkan anakku yang satu ini biarkan, sebab dia nanti akan menjadi orang yang besar, menjadi orang besar, kira-kira begitu. Nah, di bawah Abdul Muthalib 2 tahun, wafat juga. Maka kemudian jatuh kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, selama mengasuh Nabi, Abdul Muthalib ini tidak bisa kemana-mana, alias tidak bisa berdagang. Padahal orang Mekah itu penghasilannya dari dagang, sehingga kehidupan mereka kemudian menjadi kekurangan. Maka ketika setiap Abdul Muthalib ini membawa makanan, Abu Thalib ini anaknya juga banyak. Ketika membawa makanan, kok dirasa tidak cukup, Nabi itu keluar, supaya anak-anaknya dulu yang makan. Tetapi pamannya ini dan istrinya juga yang namanya Fatimah binti Asad itu, ini lebih mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya. Jadi ketika ada makanan, sebelum Nabi Muhammad datang, tidak boleh dimakan oleh anaknya dulu. Sebab ketika Nabi itu ikut makan, makanan itu menjadi berkah. Dan walaupun asalnya kelihatannya tidak cukup, tetapi ternyata mencukupi. Dan ini terbukti ketika perang Khandaq yang dulu pernah saya sampaikan. Jabir yang melihat Nabi kelaparan, mengundang Nabi untuk makan. Yang diundang hanya 3 orang saja kalau bisa. Tapi Nabi kemudian woro-woro kepada 3.000 orang yang ikut gali parit itu. Ternyata makanannya cukup. Nah, terakhir ketika Nabi sudah berusia 12 tahun, yang kira-kira menurut Abu Thalib ini sudah bisa ditinggal, Abu Thalib berencana untuk ikut kafilah dagang. Ketika pamit kepada ponakannya, ternyata Nabi nangis, Pak. Masya Allah, tidak mau ditinggal oleh pamannya. Melihat Nabi nangis gak tega, wis takjak, wis lek takjak. Tapi apa yang terjadi? Ketika mau masuk Syam, ini ada rahib yang namanya Buhairah. Pernah dengar ya? Buhairah. Ini punya rumah tingkat di pinggiran kota. Dia melihat setiap kafilah yang datang. Nah, saat itu Buhairah ini melihat setiap kafilah ini pindah atau perjalanannya itu menuju ke Syam selalu diikuti oleh awan. Ini adalah salah satu daripada tanda-tanda kenabian. Maka rombongan ini kemudian dicegat oleh Hurairah ini, disuruh mampir. Nah, karena Nabi ini masih kecil, maka oleh Abdul Muthalib disuruh jaga barang dagangan, ya. Disuruh jaga barang dagangan. Yang lainnya masuk semua. Nah, kemudian Hurairah ini menanyakan kepada Abu Thalib, "Wahai saudaraku, apakah semua rombongan sudah masuk di rumahku?" "Sudah wahai rahib, sudah wahai tuanku. Tetapi saya belum menemukan orang yang saya cari," kata rahib tadi. "Ya ada sih yang tertinggal, cuma anak kecil yang saya suruh jaga apa tadi? Dagangan." Oleh Hurairah, "Ajak dia ke sini, suruh masuk dia." Maka ketika masuk itu kemudian Hurairah ini sudah melihat Nabi ini sudah terpesona dengan ciri-ciri Nabi yang persis dengan apa yang disampaikan di kitab-kitab terdahulu, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur itu.
Kemudian ditanyakan kepada Abu Thalib, "Wahai saudaraku, apa hubunganmu dengan anak ini?" Abu Thalib mengatakan, "Ini adalah anakku." Ya biasa orang Arab kalau punya keponakan atau apa biasa ngomong anakku itu biasa. Atau mbahnya ngomong anakku biasa. Tetapi apakah anak kandung, kata Hurairah? Bukan, ini adalah anak daripada saudaraku. Jadi ini keponakanku. Nah, karena Hurairah ini tahu bahwa Nabi terakhir itu lahir dalam kondisi yatim, sehingga tidak mungkin punya bapak. Sehingga ditanyakan, apakah anak kandung? Kata Abu Thalib, bukan, ini adalah keponakanku, anak daripada saudaraku. Maka yang dicari oleh Hurairah adalah pundak Nabi ini dibuka di sebelah kanan ini. Apa yang dicari? Tanda kenabian, Bu, tanda kenabian. Dicari. Ternyata di sini ada tanda yang bahasa kita toh itu, tanda lahir. Disinilah tanda kenabian itu. Maka kemudian Hurairah mengatakan, "Wahai saudaraku, aku sarankan kalian jangan memasuki kota Syam, sebab akan membahayakan bagi keponakanmu itu." Keponakanmu ini adalah calon nabi. Maka Abu Thalib demi menjaga keponakannya ini, kemudian berjanji tidak akan berdagang lagi, hanya untuk menjaga keselamatan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kehidupan perekonomiannya semakin berkurang. Dan kemudian Nabi berinisiatif untuk membantu pamannya dengan cara mengembala kambing daripada orang-orang Mekah. Sampai di sini karena kisah itu memang motongnya rada susah, mudah-mudahan manfaat, Ini mengulang saja, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.